We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Puspita dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 200511604. Di sini saya akan menjelaskan tentang Budi Utomo, bagaimana perkembangan dan perjuangan menantang kolonial. Budi Utomo, perkembangan dan perjuangan melawan koloni. Organisasi Budi Utomo lahir pada 20 Mei 1908 dengan tokoh pendiri Budi Utomo itu Sutomo, Suraji Tirtonegoro, Gunawan Mongonkusumo, Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Raden Ongko, Projosadirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Giamre. Kongres pertama Budi Utomo pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, di mana lokasinya itu di Solo, pesertanya 300 orang. Pembicaranya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo selaku Ketua Kongres, Gunawan Mongonkusumo selaku Ketua Cabang Jakarta, Sutomo Damargo dari Cabang Magelang, Sarosa Ketua Cabang Yogyakarta dari Sekolah Guru, Dr. Mangunhusudo dari Solo. Hasil kongres pembentukan pengurus organisasi yaitu pembentukan pengurus organisasi, pengesahan ART, dan penetapan tujuan organisasi. Dengan tujuan organisasi tersebut adalah mengusahakan kemajuan yang selaras untuk negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dan perdagangan, teknik, industri, dan kebudayaan. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Gedung Stopia, Jakarta, oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stopia yang diketuai oleh Sutomo. Organisasi ini menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia. Kehadirannya sebagai organisasi pertama membuat organisasi Budi Utomo menjadi pelopor bagi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Kehadiran Budi Utomo ini kemudian disusul dengan berdirinya organisasi-organisasi lain seperti Serikat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, dan beberapa organisasi pemuda dan pergerakan lainnya. Pendirian Budi Utomo tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya politik etis di masa pemerintahan kolonial Belanda menjelang akhir abad ke-19. Politik etis adalah kebijakan politik balas budi yang mencakup 3 bidang, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Ketika itu, kalangan etis mendesak pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada kaum pribumi. Salah satu orang Belanda yang mendukung politik etis tersebut adalah Konrad Theodor van Deventer, anggota parlemen Belanda pada 1905 sampai 1909. Itu berpandangan sudah sepantasnya Belanda berterima kasih kepada rakyat Hindia atau Indonesia karena telah memperoleh keuntungan besar selama berpuluh-puluh tahun menguasai Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mulai mendirikan beberapa sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui bidang pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah kolonial untuk memberikan pendidikan bagi penduduk pribumi bersifat praktis. Pemerintah mendirikan sekolah seperti sekolah untuk pendidikan guru sekolah, sekolah dasar, dan pembantu di bidang kesehatan rakyat. Berdirinya organisasi Budi Utomo tidak bisa dilepaskan dari sosok Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 1857 sampai 1917. Sebagai lulusan Sekolah Dokter Jawa di Welverden sesudah tahun 1900 dinamakan sebagai Stopia. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan salah satu tokoh pelajar yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya. Pada tahun 1901, Wahidin menjadi direktur majalah Ratna Dumilah atau Ratna yang Berkilauan yang diterbitkan dalam bahasa Jawa dan Melayu dan dikhususkan untuk kalangan priayi. Hal ini mencerminkan besarnya perhatian seorang priayi terhadap masalah-masalah dan status golongan priayi itu sendiri. Ia juga berusaha memperbaiki masyarakat Jawa melalui pendidikan barat. Wahidin kemudian menghimpun beasiswa agar dapat memberikan pendidikan modern cara barat kepada golongan priayi Jawa dengan mendirikan Studio Fonds atau yayasan beasiswa. Gerakan pendirian Studio Fonds disusul dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta.
Kongres pertama Budi Utomo itu menarik perhatian kalangan pers maupun pengusaha di Belanda kala itu. Menurut Abdurrahman Surjomioharjo dalam tulisannya di Kompas pada tanggal 11 bulan 10 pada tahun 1972 dengan judul Dari Laporan Kongres Bangsa Indonesia yang pertama awal Oktober 1908 menyebutkan kalangan pers di Indonesia kala itu baik harian, mingguan maupun bulanan telah mengawetkan peristiwa kongres tersebut dengan lebih seksama dan jangkauan yang lebih luas. Dan pada akhirnya, pada tanggal 28 Desember 1909, pemerintah kolonial Belanda menyatakan Budi Utomo sebagai perkumpulan yang sah. Gambar berikut adalah dokumen Museum Kebangkitan Nasional. Foto bersama golongan tua dan golongan muda, pengurus besar Kongres 1 Budi Utomo, dan pelajar Stopia pendiri Budi Utomo. Di aula dalam kompleks gedung SPG Negeri 1 Yogyakarta ini berlangsung Kongres pertama Budi Utomo pada tanggal 3 Oktober 1908 dan foto ini diambil pada 3 Oktober 1988. Foto ini saya ambil dari Kompas Joko Purnomo. Program Budi Utomo yang paling utama adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial. Hal itu karena Belanda masih melarang organisasi politik ada di Indonesia. Sehingga Budi Utomo awalnya organisasi pelajar dengan para pelajar Stopia sebagai intinya dan gerakan awal hanya di Jawa dan Madura. Banyak sekali tujuan dari Budi Utomo, yaitu menyadarkan penduduk, berusaha meningkatkan kemajuan mata pencarian, menjamin kehidupan, fokus pada masalah pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, dan juga membuka pemikiran penduduk sehingga tanpa melihat adanya perbedaan keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, Budi Utomo secara tersirat mencakup kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Sedangkan bangsa Indonesia saat itu tidak terhormat karena dijajah oleh Belanda. Dari tujuan tersebut, Budi Utomo memiliki cita-cita tersembunyi yang kemudian menjadi cita-cita kaum nasional Indonesia. Namun, Budi Utomo tidak bisa mendeklarasi sebagai organisasi politik secara terang-terangan karena Belanda selalu mengawasi pergerakan Budi Utomo dengan ketat. Bahkan, rapat-rapat yang dilakukan Budi Utomo selalu diawasi. Budi Utomo sempat dianggap sebagai ancaman bagi kedudukan bangsawan yang saat itu menjadi pengusaha birokrasi dan bekerja sama dengan Belanda. Namun, kehadiran Budi Utomo yang membangkitkan persatuan bangsa Indonesia memicu lahirnya organisasi lain. Peristiwa berdirinya Budi Utomo dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kegiatan Budi Utomo di kancah politik dimulai ketika Perang Dunia I, yaitu pada 1 Agustus 1914, di mana Jerman mengumumkan perang kepada Rusia. Disusul Perancis pada 3 Agustus 1914 mengumumkan perang kepada Jerman. Pada tanggal 4 Agustus 1914, Inggris mengumumkan perang kepada Jerman, sehingga meletus perperangan tersebut. Bersamaan dengan itu, Budi Utomo melakukan gerakan-gerakan di bidang politik, antaranya itu melancarkan isu politik bahwa mempertahankan diri sendiri lebih penting dari serangan bangsa lain, mendukung adanya gagasan wajib militer dari bangsa pribumi, mengirim komite Indi Wibar ke Belanda untuk memperkuat pertahanan Hindia. Anggota Budi Utomo diperbolehkan untuk ikut dalam Volksraad atau Dewan Rakyat dan membentuk komite nasional untuk menghadapi pemilihan anggota dari Volksraad itu sendiri. Berikut adalah arsip yang memuat informasi terkait sejarah Budi Utomo dipamerkan dalam pameran Arsip Budi Utomo di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Kamis pada tanggal 21 bulan 8 tahun 2014. Pameran akan berlangsung hingga 30 Agustus 2014. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what